Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Masih jilid yang kedua, juz yang ketiga dari Kitabus Syurut, hadis panjang perjanjian Hudaybiyah. Ada perdamaian yang itu ditulis. Kita masuk pada bagian-bagian akhir. Itu berapa halaman tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 7. Bagian-bagian akhir insyaallah. Perjanjian Hudaybiyah ini kita rangkum dulu. Terjadi tahun 6 Hijriah. Urut peristiwa Allah adakan hal itu diawali dengan mimpi. Mimpi Nabi itu adalah wahyu, yaitu bisa masuk ke Baitullah. Yang Allah sebutkan laqad sadaqallahur ru'ya. Allah telah wujudkan mimpi. Akhirnya waktu itu berkumpullah orang lalu berangkat sekitar 1400 sampai 1500. Sampai di Hudaybiyah mendekati Mekah. Berapa kilo Hudaybiyah ke Mekah? Sekitar 7. Di situ Allah hentikan unta Nabi SAW. Di sana datanglah mitra Nabi SAW, Budal bin Warqa. Lalu Nabi SAW jelaskan, saya kesini tujuannya untuk umroh. Binatang-binatang telah ditandai nanti untuk disedekahkan. Kami juga enggak membawa senjata. Bila orang Quraisy mau membiarkan kepada kami, baiklah. Memang itu yang dicari. Syukur-syukur bergabung bersama kami. Umroh bareng atau yang semisal. Atau bila enggak nantang perang, a'ladeni. Karena Quraisy telah dilemahkan oleh peperangan. Kata Budal, ya wes, saya sampaikan pada Quraisy. Akhirnya Quraisy silih berganti mengirimkan utusan. A, belum dapat hasil. B, belum dapat hasil. C, belum dapat hasil. Akhirnya di terakhir siapa? Suhail bin Amr. Komentar Nabi SAW, mudah salah urusannya. Itu namanya fa'al. Yang datang namanya Suhail, punya mana sahlun. Harapannya semoga urusannya dimudahkan.
Allah yang memudahkan kepada Allah meminta. Ada peristiwa mendorong dekat kepada Allah, itu namanya fa'al. Tiba-tiba ada orang itu manggil, "Hei Fauzan." Moga-moga urusanku nanti mendapatkan keberuntungan. Bukan dia memberi keberuntungan, bukan. Tapi ada suara, isinya kebaikan, mendorong doa. Ya Allah, berilah kami keberuntungan. Itu namanya apa? Fa'al. Lawan dari tasya'um, merasa sial. Apa contoh merasa sial? Oh, anak ulo nugel dalan ciloko. Mulai kasih itu. Itu namanya apa? Tasya'um. Itu bila dianggap sebab syirik kecil. Bila ular yang menentukan nasib, syirik besar. Apa doanya ketika melihat hal seperti itu? Supaya kokoh akidah, tidak dimasuki was-was setan muncul penuduhan sial pada A, B, C. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah kau tetapkan. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau tetapkan secara takdir kauni sebagai ujian, dan tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali hanya Engkau saja. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? 1. Umroh ditunda tahun depan, hanya 3 hari. Sekarang pulang. 2. Setelah ditandatangani, bila ada orang Quraisy gabung kepada Nabi harus dikembalikan. Bila ada orang pro dengan Nabi lalu gabung dengan Quraisy, nggak boleh untuk diambil. Tapi mau-mau saja. Ada hikmahnya. Yang penting urusannya segera mudah, lancar, rumah Allah terjaga, orang-orang yang menyembunyikan keimanan mereka tidak terancam. Damai, tidak perang 10 tahun. Setelah diputuskan pulang, waktu itu agak alot. Ayo sekarang disembelih binatang, disedekahkan, syukur, pulang. Sampai 3 kali belum beranjak suara sahabat. Hanya ketika beliau masuk ke kemah, ketemu istrinya Ummu Salamah, ada usulan. Sudah, engkau keluar saja, binatang engkau sembelih, disedekahkan, selesai, panggil tukang cukur, setelah selesai pulang. Oh, orang berduyun-duyun. Kemudian ketika sudah sampai di Madinah, menyusulah orang Quraisy yang sudah masuk Islam, tapi karena ada janji setelah ditandatangani perjanjian itu, bila ada orang Quraisy gabung Nabi harus dikembalikan, maka waktu itu akhirnya Abu siapa namanya? Bukan, Abu Jandal kan masih di Mekah. Abu Basir, itu Abu-Abu. Lalu diutuslah 2 orang untuk mengejarnya, yang meminta para nabi kembalikan dia. Hasil perjanjiannya, bila ada yang gabung setelah ditandatangani kembalikan. Akhirnya dikembalikan. Ibu Basir kembalilah. Sampai di Dzulhulaifah 10 kilo Masjid Nabawi ke selatan. Istirahat, makan-makan. Abu Basir mengatakan, bahasa gampangnya ketika ngobrol, nggak ada kecurigaan. Lari dari Mekah ke Madinah disusul, jam mulai, ya wes, mulai. Pedangmu kok bagus banget. Oh iya, ini baru coba sana sini, jos, bahasa gampangnya gitu. Nyilih aku pedangmu. Pindah tangan, behapat nih. Mati 1 dari 2 pengejar tadi.
Yang satu lari ke Madinah, lapor pada Nabi, oncoku dipateni, dan bahasa semisal. Abu Basir menyusul di belakangnya. Rasulullah SAW, beban yang ada di pundakmu telah Allah turunkan. Saya gabung kepadamu, ternyata saya ditarik, engkau telah mengembalikan, berarti engkau tidak salah. Adapun saya membunuh dia, ini kan kasus saya sendiri, bukan urusanmu. Engkau tidak ada resiko sama sekali. Apa komentar Nabi SAW? Wah, wong kintu bola perang. Andaikan bocah kintu bola perang. Kuras bolane akeh, dia juga duwe bola, dipicu dengan dia dibunuh, perang ini. Tidak boleh seperti itu secara teori. Kenapa? Kondisi damai. Akhirnya Abu Basir gak ada yang ngejar lagi, yang ngejar ya wedi. Dia tidak gabung dengan Nabi karena memang gak boleh. Itu perjanjian. Juga gak pulang ke Quraisy. Untuk apa pulang ke Quraisy? Yang nyusul juga gak wani. Masuk aku tok marane sunduk, menyerahkan diri, ceklen aku penjara, siksa, nggak mungkin kan? Insya Allah yang menyelamatkan diri. Dia berada di sebuah tempat yang menjadi lalu lintas Quraisy ketika berdagang ke Syam. Ternyata lama-lama dia bolo, orang-orang di Mekah yang menyembunyikan keimanan, yang ditangkap, dipenjara, disiksa gara-gara keislaman, lepas satu persatu. Enggak gabung dengan Nabi, akhirnya gabung dengan Abu Basir. Entah sampai berapa yang datang. Apa kerjanya? Menghadang kafilah Quraisy. Kafilah Quraisy tewas, rampas, bunuh. Kenapa? Ya memang orang Quraisy merampas, membunuh, kena hukuman balik. Hanya gara-gara Islam disiksa, sekarang bisa lepas. Nah, kamu dulu menindas kami, karena hukuman balik. Yang enggak disalahkan, itu haknya. Menghadapi kondisi ini, orang Quraisy jengkel, nyambut jengkel. Ya kafilahnya terganggu terus ya. Juga nggak bisa nyalahkan kepada Nabi. Memang juga nggak gabung dengan Nabi. Mereka juga nggak mungkin kembali ke Mekah, mau disiksa masuk kembali ke Mekah. Akhirnya disitulah mereka orang Quraisy minta pada Nabi SAW, tolong orang-orang yang lepas itu kamu tarik saja dari bolomu ke opo-opo. Nah ini baru kemenangan. Kemenangan. Itu memang Nabi mendapatkan penyerahan mereka. Mereka yang lepas sekarang bebas leluasa gabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud ayat sebagaimana di surah Al-Fatah yang ke wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Nah, kemarin telah kita baca, kita terjemahkan, sekarang dibaca ulang dan diterjemahkan. Yang tadi memegang mushaf sekarang disimak ulang. Silahkan Pak mengajarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء
مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Pembacaan ayat saya disimak. Wahwa dan dialah Allah alladzi zat yang kaffa menahan, mengendalikan. Aidiyahum tangan-tangan orang kafir angkum dari memerangi kamu. Wa aidiyakum Allah juga yang mengendalikan menahan tangan-tangan kalian anhum dari mereka. Inilah namanya damai. Sana tidak nyerang sini, sini tidak nyerang sana. Hikmahnya besar perdamaian ini. Dan ada syaratnya dan ditulis sesuai dengan bab. Bibatani Makata yang ada di lembah Mekah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sana tidak nyerang sini, sini tidak nyerang sana. Perjanjiannya ada di lembah Mekah, itu di Hudaybiyah. Mim ba'di an atfarakum alaihim, sesudah Allah menangkan kamu atas mereka. Ini kemenangan untuk kaum muslimin. Karena berani datang ke Mekah dengan penuh wibawa dan mampu mengendalikan mereka. Karena semula orang Mekah itu datang ngelabrak, datang ngelabrak. Yang ini ganti kaum muslimin yang datang kepada mereka. Tapi tidak untuk ngelabrak, tapi untuk damai. Di tengah kondisi damai, di sana ada hasil besar. Yang jelas, wong kafir sekarang sudah ompong, nyapa ompong. Gak berani nyerang kepada kaum muslimin. Ini merupakan kemenangan besar. Dakwah bisa leluasa. Karena musyrik bersama Yahudi musuh yang paling keras. Nah, sekarang dibikin ompong. Sehingga leluasa dakwah. Makanya di masa damai itu Nabi SAW itu ngirim surat dakwah ke sana kemari, ke sana kemari. Semakin dahsyat pengaruh dakwah dengan kondisi aman. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan adalah Allah terhadap apa yang kamu usahakan zat yang maha melihat. Allah melihat sesuai dengan keagungannya. Siapa mereka yang tangannya dikendalikan tidak memerangi kamu? Dan di masa itu tuh Quraisy, Allah memperinci di sini. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang kafaru, menutup diri, tidak mau menerima dakwahmu. Itulah orang kafir Quraisy. Dulu dibosi oleh Abu Jahal, berikutnya oleh Abu Sufyan. Wasaddukum, dan mereka menghalangi kamu anil Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Mau umrah tahun 6 Hijriah gagal karena mereka menghalangi. Akhirnya terjadi perjanjian umrah tahun depan. Wal hadiyah, mereka juga menghalangi al hadiyu, binatang disembelih untuk dihadiahkan, disedekahkan. Mereka juga menghalangi makufan, dan kepada al hadiyu makufan terhalangi ayyabulugha, untuk sampai mahillahu, ke tempatnya. Yang namanya umrahnya gagal, ya juga berpotensi penyembelihan binatangnya juga gagal disembelih untuk sedekah.
Makanya solusinya segera disembelih, disedekahkan, cukur, pulang. Walaupun belum bisa tawaf, tetapi penyembelihannya tetap, sedekahnya tetap, cukurnya tetap. Kenapa? Niatnya sudah, kerjanya sudah, cuma ada masalah dan itu tidak menghalangi niatan umroh untuk mendapatkan pahalanya. Itu orang Quraisy yang menghalangi, menggagalkan. Adanya perjanjian, itu ada maslahatnya. Walaula rijalun mu'minun, andaikan tidak adanya pertimbangan laki-laki yang beriman, wanisaun mukminatun, dan andaikan bukan karena pertimbangan adanya perempuan-perempuan yang beriman, lam ta'lamuhum, yang kamu tidak tahu siapa mereka. Artinya damai ini maslahatnya aman, karena banyak laki-laki beriman yang menyembunyikan imannya, banyak perempuan beriman menyembunyikan imannya. Ini masih bergabung dengan Quraisy. Bila itu terjadi perang, terbunuh enggak orang-orang beriman yang menyembunyikan imannya? Para perempuan, terbunuh enggak potensinya? Oh iya, karena berada di Quraisy, Nabi nyerang kepada Quraisy, siapa yang dibunuh? Kan banyak. Mungkin mereka mukmin, mungkin mereka kafir. Makanya dengan damai itu orang yang beriman itu aman. Nah, begitu masalahnya, hikmahnya besar. Lakinya nggak terbunuh, perempuan nggak terbunuh, karena mereka belum mampu untuk hijrah. Makanya ketika Umar usul, perangi saja, kata Nabi, jangan. Bukankah kau seorang Nabi? Iya. Bukankah kita benar? Iya. Mereka salah? Iya. Bila kita mati di surga? Iya. Mereka di neraka? Iya. Kenapa kita dihinakan? Wis toh, aku ki utusane Allah. Melabrak pada Abu Bakar, bukan dia itu Nabi? Iya. Bukankah kita itu benar? Iya. Mereka salah? Iya. Kita di surga? Iya. Mereka di neraka? Iya. Kenapa kita nggak mau perang? Ternyata dengan dikendalikan, Umar punya usul, nggak disambut, jangan diperangi. Kenapa? Lek diperangi, wong Quraisy masih macam-macam. Ada orang beriman, laki perempuan yang menyembunyikan keimanan. Lek diperangi menjadi terbunuh. Ya nggak bijak kalau begitu. Ini hikmah adanya perdamaian. Adanya perdamaian. Kamu tidak tahu di mana mereka jadi korban. Antatauhum, akhirnya kamu nanti akan bisa menginjak kepada mereka, artinya memerangi kepada mereka, membunuh pada mereka. Bila mukmin laki perempuan yang menyembunyikan imannya karena belum mampu berhijrah itu sampai terbunuh, fatusibakum, maka akan menimpa kepada kamu minhum, dengan terbunuhnya mukmin yang menyembunyikan imannya karena masih lemah, menimpa kepada kamu apa? Ma'arratun, kesusahan, nyapo membunuh saudara sendiri. Kenapa? Perjuangan memakan korban saudara sendiri. Sudahlah damai sehingga mereka nanti aman. Bighairi ilmin, membunuhnya tanpa ilmu. Itu semuanya fungsinya liyudkhilallahu, Allah hendak memasukkan fi rahmatihi, di dalam rahmatnya, man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Dengan tidak diperangi, yang menyembunyikan iman aman, akan datang masanya mereka nanti akan bergabung dengan kaum muslimin dalam keadaan aman. Ini programnya Allah kehendaki. Walau tazayyalu, andaikan mereka itu tamayazu, apa tamyiz, sudah berpisah, nggak gabung lagi. Di Quraisy itu murni wong kafir, yang menyembunyikan iman ndak ada, wis pisah kabeh, sudah hijrah total, sehingga wong Quraisy kafir tulen 100%, nggak kecampuran. Itu maknanya lau tazayyalu la'adzabna alladzina kafaru, niscaya pasti akan saya siksa orang-orang kafir, minhum, dari mereka, adzaban alima, dengan siksa yang menyakitkan. Artinya kamu akan diizinkan memerangi mereka karena memang murni yang ada kafir. Tapi karena masih bergabung orang-orang beriman, jangan dulu. Ingatlah tatkala ja'alal ladzina kafaru, orang kafir menjadikan fi qulubihim, di hati mereka, alhamiyata, rasa panas. Hamiyatal jahiliyah, rasa panas gaya jahiliyah.
Jadi wong kafir itu ndongkol, panas, benci, antipati. Siapa sasarannya? Kaum muslimin. Kenapa mereka tuh kepada kaum muslimin kok panas, benci, antipati, roh mesti pawegel? Kenapa? Karena kaum muslimin menang total di perang Badar. Anak-anak terbaik Quraisy terbunuh. Oh, dukanya mereka pol. Susah berat orang Quraisy ketika mereka kalah perang Badar. Itu mengenang itu. Membara rasa panas di hati mereka, bencinya kepada kaum muslimin. Sehingga apapun yang datang dari kaum muslimin pasti akan ditolak. Kenapa? Saking bencinya. Apa kaum muslimin yang selalu ditolak dari mereka? Satu, mau umroh gak oleh. Sampai seperti itu. Ketika terjadi damai tidak perang, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Langsung ditolak. Ini perdamaian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Apa itu Rasulullah? Itu saking bencinya orang Quraisy. Itu namanya ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal rasa panas, sombong, kejahilian, dongkol pol. Geram sekali mereka kepada kaum muslimin. Geram sekali. Wa anzalallahu sakinatahu, maka Allah memberikan ketenangannya ala rasul, kepada rasul, wa alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Kaum muslimin diancam kayak begitu, dibikin tenang-tenang saja, cuek. Di lafaz yang lain, mutu bi ghaizikum, wis mati yo dengan kamu telan dongkolmu, nah gitu lah ya. Saya nggak peduli kamu tuh dongkol atau enggak dongkol. Silahkan kamu mati dengan kamu telan dongkolmu, mati ya keleleken dongkolmu, mungkin gitu ya. Makanya kaum muslimin itu dibikin tenang-tenang saja, cuek, nggak bergeming mereka, ada rasa panas seperti itu. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mengokohkan kepada orang beriman dengan kalimat takwa, memegang teguh dengan keislamannya, kokoh. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka memang berhak untuk mendapatkan ketakwaan dan memang yang memiliki ketakwaan. Maka naullah bikulli syai'in alima, dan kepada orang yang beriman kepada segala sesuatunya, oleh itu zat yang maha mengetahui. Nah, ini penting urut peristiwa ini kita butuh tahu. Tapi lek ngantuk ya enggak bisa. Enak sing ngantuk ndak. Subuh buka. Ayo, cawil kiwa tengen. Kemarin telah kita baca itu dan kita baca ulang, seolah gambarannya semakin jelas. Sekarang kita lanjutkan pembacaannya. Yang terakhir kemarin adalah hatta balagha al-hamiyata hamiyatal jahiliyah. Sesuai kan? Nah, kita membaca bukunya sambung. Urutannya seperti itu. Dicontohkan di sini wakanat hamiyatuhum, ada rasa panas yang dimiliki oleh orang Quraisy, dongkol besar kepada kaum muslimin, sehingga semua kaum muslimin apapun punya masukan tolak. Kenapa? Anjen anyel tenanan. Dicontohkan di sini bentuk dongkol mereka, annahum, sesungguhnya orang Quraisy, lam yukirru, tidak mau mengakui, annahum, sesungguhnya Nabi itu Nabiullah, Nabi Allah. Ini perjanjian dari Muhammad, Nabi Allah. Nabi apa wi? Rasul apa wi? Ya, Rasul yang enggak tak perangi. Nah, ini bahasan dongkol. Walam yukiru bismillahirrahmanirrahim, mereka juga tidak mau mengakui dengan bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Dongkol. Ditambah lagi wahalu, mereka menghalangi bainahum, antara mereka, wa bainal baiti, menghalangi kaum muslimin dan antara baitullah, orang oleh tawaf,
penak men. Kamu dulu membantai kami, anak-anak kami kamu bunuh, sekarang kamu akan leluasa tawaf di depan mata kami, nyulek meripat kami, rauleh. Makanya program umrohnya langsung ditolak. Itu contoh-contohnya. Berikutnya, waqala Uqail aniz Zuhri qol Urwah fa akhbaratni Aisyah, wa Aisyah cerita anna Rasulullah SAW kana yamtakhinuhun. Ini ada pembahasan lain setelah ditandatangani perjanjian, diantaranya bila ada orang Quraisy gabung dengan kaum muslimin wajib dikembalikan, termasuk setelah ditandatangani orang Quraisy ada yang gabung terikat jalan sambil tertatih-tatih. Siapa namanya? Pak Rafa, siapa jenenge? Din, kamu ending blok kali apa? Siapa Din namanya Din? Siapa namanya? Tadi pertama tadi jawab sudah ada, bukan Abu Basir, Abu. Nah, alhamdulillah temu namanya ya. Abu Jandal, anaknya Amr bin Umar, anaknya Suhail bin Amr yang menandatangani. Anaknya tokoh mereka masuk Islam. Ikat, kemudian gabung. Akhirnya Quraisy mengatakan, "Hei Muhammad, ini pembuktian hasil perjanjian. Bila ada orang dari kami gabung kepada kamu, balik no, ayo balik no Abu Jandal, balik nih." Dan ini berat sekali dikembalikan Abu Jandal. Kenapa? Dia sudah masuk Islam. Itu ngerepoh-ngerepoh, "Hei kaum muslimin, saya akan masuk Islam, masa saya dikembalikan kepada kekafiran lagi? Tolonglah kami disiksa habis-habisan, delok ento." Ternyata enggak melihat seperti itu. Saudara mendapatkan penindasan. Makanya terpancing rasa ini, Umar pun juga ingin membantu. Kenapa kok mau kita dihina, kok enggak kita perangi saja? Itu yang mendorong Umar bertindak seperti itu. Ini permasalahannya. Akhirnya dikembalikan dan perjanjian tetap yang hikmahnya tadi, lain nanti kasus itu diperangi di Mekah itu masih banyak orang yang menyembunyikan keimanan, nanti kan akan jadi korban. Ya ndak oleh, tunggu waktu sampai di Quraisy nggak ada mukmin karena sudah hijrah, sehingga ketika diperangi total wong kafir. Ini hikmah adanya perjanjian damai. Umar yang mendesak untuk tuntut saja mereka, itu ternyata dikendalikan, Allah yang mengendalikannya. Sana nggak nyerang sini, sini nggak nyerang sana, ditempuh jalan damai. Akhirnya Abu Jandal ditarik kembali. Nah, ternyata di sini ada geruduk-geruduk bergabung dengan Nabi yang tidak bisa dikembalikan. Siapa? Para perempuan. Geruduk-geruduk akhirnya gabung, akhirnya diterima oleh Nabi. Quraisy meminta balik no, tidak bisa, karena enggak termasuk di dalam isi perjanjian. Perempuan enggak masuk pada pembahasan ini, di luar dari dugaan. Perempuan Quraisy yang banyak menyembunyikan iman, sekarang mereka geruduk gabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Akhirnya enggak boleh untuk dikembalikan. Kenapa? Harus ditolong. Kenapa enggak dibalikan? Apakah enggak menyalahi perjanjian? Enggak masuk di dalam isi perjanjian, enggak menjangkau kepada perempuan. Akhirnya mereka yang gabung dengan Nabi dari kalangan perempuan itu diuji oleh Allah Ta'ala, sebagaimana surah Mumtahanah Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu, yang kemarin sudah kita baca lagi 2 ayat, silahkan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nabi bersama para sahabat panggil waktu itu. Idza ja'akumul mu'minat, bila perempuan-perempuan beriman datang kepada kamu muhajirat untuk hijrah. Kasusnya sudah kita sebutkan. Perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy gabung nggak boleh. Nah sekarang yang gabung ini perempuan gimana? Nggak kesentuh isi perjanjian, makanya mereka diterima hijrahnya. Tetapi famtahinuhun, diuji dulu. Gabungmu ini niatannya apa? Betul-betul hijrah atau ada niat yang lain? Hijrah sungguh, iya tompo. Bila tidak, nggak bisa. Maka mereka ditanya, apa pendorongmu mau hijrah? Mengejar calon suami, stres, ingin cari dunia? Enggak, bukan itu. Apa tujuanmu? Memang Allah berikan kepada kami siap menerima Islam. Saya terima, saya mau hijrah, nyembah Allah dengan bebas. Kami tidak mau dikungkung dengan paganisme keberhalaan. Sekarang ada rombongan, kami akan bisa berangkat bareng-bareng. Kami bukan karena cari dunia, tapi kami betul-betul ingin menuju kepada panggilan Allah, nyembah Allah dengan leluasa, bukan karena tendensi dunia, harta atau jodoh atau semisalnya, bukan. Itu diantara bentuk ujiannya. Allah a'lamu bi iman, Allah lebih tahu keimanan mereka. Wa in alimtumuhunna mu'minat, bila kalian telah memutuskan ada tanda-tanda keimanan, niat begitu berarti tanda iman. Makanya fala tarji'uhunna ilal kufar, kamu jangan kembalikan para perempuan tadi kepada orang Quraisy yang kafir. Lahunna khilul lahum, perempuan-perempuan yang hijrah tidak halal untuk suaminya yang kafir. Walahum yakhiluna lahun, dan suami yang kafir enggak halal untuk istri yang sudah masuk Islam hijrah ini. Putus kalau gitu pernikahan mereka. Makanya orang-orang kafir sing kelangan bojo hijrah, wa atuhum ma anfaqu. Wong kafir sing kelangan bojo beri harta mas kawin yang pernah mereka berikan. Wis rasa tau ya bojomu hijrah. Biro mahar dulu yang kamu berikan, balik nih, ayo joli. Wala junaha alaikum, dan tidak dosa kepada kamu hei orang beriman antangkihuhunna, untuk kamu nikahi perempuan yang hijrah tadi.
Tentunya ketika hijrah tidak punya siapa-siapa di Madinah, ngarabinan. Siapa yang datang rabi? Datang radit. Ben kula pilih sing niku. Ya kelangan bojo, butuh ganti lho ya. Datang radit. Enggak mengapa kamu menikahi mereka. Idza ataitumuhunna ujun bila kamu bayar maharnya, yo mahar terus itu. Wala tumsiku bi samil kawafir. Orang Islam dilarang mempertahankan ikatan nikah dengan orang perempuan kafir. Berarti kalau begitu ada umat Islam yang hijrah, perempuannya itu enggak katut. Jangan dipertahankan. Hijrah ragelem tinggal wae. Ada umat Islam semisal Umar itu ketika hijrah bojone gak ikut. Jangan kamu pertahankan, lepas. Wong kafir istrinya minggat mereka melepas dijoli mahari, kamu juga jangan pertahankan pernikahan dengan perempuan kafir. Engkau dijoli juga mahar untuk kamu. Was'alu ma anfaqu, silakan kamu minta dulu kamu memberikan mahar berapa, tarik sekarang. Boleh asalu mangapun silakan wong musyrik ketika kehilangan istri juga mereka meminta. Bojoku ra gelem hijrah, ijolono mahari. Nanti kamu bojomu minggat juga tak ijoli. Umat Islam mudah mengembalikan mahar kepada mereka, bantu untuk ngijoli. Wong musyrik belum enggak kira-kira? Belum tentu mau dan tidak mau. Perampok mereka masalahnya. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum, itulah hukum Allah yang Allah putuskan di antara kamu, wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu lagi Maha bijak. Kemudian orang beriman yang kehilangan istri, kehilangan mahar, gak entuk ijol, piye ijole? Wong musyrik mending kehilangan bojo, umat Islam memberikan ganti mahar mereka. Nah umat Islam, wong musyrik gak gelem mengembalikan, dapat ganti dari mana? Solusi pada ayat yang ke-11. Wa in fatakum syai'un min azwajikum, hei wong beriman, bila kamu kecolongan sesuatu dari istrimu, ilal kufar, ternyata istrimu gabung dengan orang kafir, kehilangan istri, jak beriman nggak gelem, jak Islam nggak gelem, jak hijrah nggak gelem, berarti kehilangan bojo, juga mahar tidak kembali. Fa'aqabtum, hei orang beriman, bila kamu bisa ghalabtum, memenangkan peperangan suatu kesempatan. Fa'atul ladzina dapat aswajuhum, maka para suami yang sudah masuk Islam, istrinya tidak mau, berarti kehilangan bojo, kehilangan mahar, maka beri Islam anfaku semisal yang mereka pernah membayar mahar. Orang beriman, kamu kehilangan bojo, kehilangan mahar, gak usah khawatir, kapan-kapan nanti bila perang menang diijoli. Wattaqullah alladzi antum bimuminun, takwalah kepada Allah yang dengannya kamu mengimaninya. Nah sudah, urutannya sudah gamblang insyaallah. Sekarang kita kembali ke kitab. Wa balaguna, dan sampai berita kepada kita, anau sesungguhnya lama tatkala anzalallahu ta'ala, Allah ta'ala turunkan ayat ayyaruddu ilal musyrikin, supaya orang Islam mengembalikan kepada orang musyrik ma'anfaku, mahar yang orang musyrik pernah memberi mahar pada istrinya ketika nikah, sekarang bojone hijrah ijolono wong musyrik. Ala man hajara, kepada orang yang hijrah min azwaj, dari para istrinya. Kemudian umat Islam yang kehilangan istri, kehilangan mahar, gimana? Wa hakama al muslimin, dan Allah memberikan ketetapan hukum kepada kaum muslimin, alla yumassiku, supaya tidak mempertahankan bisamil kawafir, ikatan nikah dengan perempuan kafir. Istrimu diajak istri gak gelem, wis culno. Bila kamu nanti butuh ijul mahar, ada solusi yang lain. Sekarang kita lihat siapa diantaranya dari orang Islam sing kudu melepaskan istrinya. Anak Umar tolaka mur'atain, akhirnya mencerai dua istrinya.
namanya Quraibah binta Abi Umayyah, yang kedua Ibnata Jarwal, itu yang pertama Al-Khuzai, wa bena Jarwal, yang kedua putrinya Jarwal Al-Khuzai. Akhirnya dilepas. Kenapa? Nggak mau Islam, nggak boleh dipertahankan ikatan nikahnya. Terus awakmu tak pegat, karena kamu nggak mau hijrah, saya nggak boleh mempertahankan kamu. Gimana? Ijal mahari, nanti bila perang menang nanti akan diberi ganti. Fatazawaja, maka menikahi kepada Quraibah si Muawiyah ibn Abu Sufyan. Nah, begitu dilepas langsung enek sing nompoannya, dia sing ono tak rapi nih. Kata siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih kafir di kala itu. Wa tawaja al-ukhra, dan yang menikahi pada istri yang kedua Abu Jaham. Falama apa, tatkala enggan, nggak mau al-kufar orang kafir, ayyukiru untuk mau mengakui biadai ma anfaqa muslimun, untuk membayar apa yang orang Islam berinfak, yaitu mahar. Lek bojoku tak lepas tok rabi jolono, wong kafir giyah, gitu kan? Enak men, kenapa ndongkole pol mereka. Akhirnya Allah turunkan ayat wa in fatakum syai'un min azwajil kufari fa'aqabtum. Jika kamu umat Islam bojomu hilang, lari, lepas, lolos, karena kamu mempertahankan nggak boleh, akhirnya kamu juga kehilangan mahar, nggak usah khawatir. Walaupun mereka wong Quraisy tidak gelem ngijoli. Bila kamu nanti perang menang diijoli. Tadi sudah kita baca ayat yang ke-11 surah apa tadi? Mumtahanah. Makna wal aqbu ma yu'addi al muslimun, apa yang umat Islam itu bisa menunaikan ila man hajarat imra'atuhu, kepada orang yang istri itu hijrah minal kufar, orang kafir. Fa'amaru, maka Allah perintahkan ayyukta, untuk diberi manadzaba lahu zaujun, orang yang istrinya lepas dari kaum muslimin, hijrah nggak gelem, supaya mahari dijali ma anfaqa min shadaqati nisa'il kufar, apa yang menfakan dari mahar kepada orang-orang kafir allati hajarnya, mereka itu hijrah. Wa man na'lamu ahadan minal muhajirat, dan kita tidak melihat seorang pun dari perempuan yang hijrah irtadat, yang murtad ba'da imaniha, setelah imannya. Kesimpulannya, orang kafir kehilangan istri dijali maharnya, umat Islam kehilangan istri gak entuk ijo, dijanji nanti bila perang menang nanti akan dijanji dari sebagian harta rampasan perang. Berikutnya 3 baris bagian akhir kisah yang kita baca panjang seolah tamat. Wa balaguna, dan sampai berita kepada kita, anna Abu Basir ibn Asid as-Saqafi qadima ala Nabi, datang pada Nabi sallallahu muhajiran. Ini mengulang yang di depan. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ada yang nyusul hijrah. Siapa namanya? Abu Basir. Fil mudah, di masa damai. Fakat apa, maka kirim surat tokoh Quraisy namanya Akhnas bin Syarik. Perhatikan ini. Siapa Akhnas bin Syarik? Tokoh Quraisy. Mengirim surat ila Nabi, pada Nabi SAW, ya saluhu, minta pada Nabi Abu Basir, dengan mengutus 2 orang. Pada Qur'al hadisah, maka ia ceritakan hadis. Gimana itu isinya? Abu Basir datang ke Madinah hijrah, dikejar oleh 2 utusan yang memerintahkan Akhnas bin Syarik. Hasil perjanjian, bila ada orang Quraisy gabung kepada kamu, kembalikan. Sekarang Abu Basir gabung kepada kamu, kembalikan. Ya wes, kamu pulang sana, kamu dijemput 2 orang itu. Akhirnya pulang. Sampai di Dzul Khulaifah, ngobrol-ngobrol, oh pedangmu kok bagus. Iya, ini sudah saya coba berulang-ulang. Coba saya pinjam kan, tebas. Akhirnya satunya lari ke Madinah ketakutan, dikejar oleh Abu Basir. Ya Rasul, engkau telah membebaskan beban. Saya kesini, memang yang ngejar nggak berani, engkau telah kembalikan saya, dan itu sudah. Tapi tetap nggak diterima oleh Nabi. Akhirnya dia tuh cari tempat yang lain. Lalu orang-orang Quraisy yang iman lolos 1 per 1 gabung dengan dia. Akhirnya
ngerampas kafilah Quraisy. Akhirnya orang Quraisy jengkel, akhirnya mereka minta, Muhammad ambil saja orang-orang itu. Akhirnya selamatlah kaum muslimin untuk gabung dengan Nabi. Itu kisah panjang hadis yang ada dari perjanjian Hudaybiyah. Penting damai dicatat sehingga dengan demikian nanti akan terjaga. Jadi kesimpulannya kitab Surut itu cakupannya sangat luas sampai perdamaian dengan orang kafir pun juga ada syarat-syaratnya dicatat sehingga akan menjadi alasan yang kokoh untuk keselamatan ketika bermuamalah. Insyaallah bab berikutnya kita kaji menyusul. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.